Ya, siapkan selembar kertas, kemudian tuliskan nama kalian. Tidak usah ditulis soalnya. Di papan atau di layar sudah tersedia 2 soal tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, silakan dikerjakan dari 2 soal tersebut. Saya beri waktu 5 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Kegiatan pembelajaran kemarin itu materinya tentang apa? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Bisa dulu. Manfaat alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul sekali. Terima kasih. Ada yang lain? Bapak-bapak? Ya, Desi. Manfaat alkali tanah dalam. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Ya, silakan Alvina. Sifat fisika dan kimia golongan alkali tanah. Ya. Jadi pada minggu sebelumnya kita telah membahas materi tentang alkali tanah, yaitu yang berkaitan dengan pelimpahan alkali tanah, kemudian sifat fisika dan sifat kimia, dan juga manfaat, serta bagaimana alkali tanah itu diproses atau diproduksi. Itu sudah kita bahas pada minggu kemarin. Pada minggu ini atau pada pertemuan ini kita akan membahas tentang yang namanya unsur halogen. Nah, sekarang semuanya lihat papannya. Itu di situ ada beberapa unsur dalam halogen. Ada yang masih ingat unsur halogen itu apa saja? Ada fluorin, kemudian klorin, bromin, dan juga iodin. Nah, itu kita lihat ya. Jadi ada manfaat yang akan kita pelajari setelah kalian mendapatkan materi pada pertemuan kita hari ini. Nah, dilihat dari yang pertama, fluorin itu ada pada pada pasta gigi ada, pada AC juga ada. Kemudian kalau klorin kita biasa menemukannya di garam, ya. Kolam renang itu juga pakai Cl. Kemudian kalau bromin digunakan sebagai pemadam kebakaran. Dan juga kalau iodin digunakan untuk obat. Jadi berikutnya adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok dapat menyelidiki kelimpahan unsur halogen di alam dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok dapat menentukan kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia dengan tepat. Dan yang ketiga adalah peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok dapat menyelidiki manfaat unsur-unsur golongan halogen dengan tepat. Oke, baik. Yang berikutnya adalah pembentukan kelompok. Untuk kelompoknya di kelas ini mau kalian bikin sendiri atau sama dengan pertemuan sebelumnya? Sama atau yang lainnya? Sama aja. Nah, sama aja gitu ya. Ya, jadi ini adalah pembagian kelompok kita untuk materi pada pagi hari ini. Baik, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya ya? Sebelum kalian kerjakan LKPD-nya, kalian lihat dulu cara mengerjakan LKPD. Ya, yang pertama tuliskanlah nama anggota kelompok ini di bagian awal ya, di halaman pertama. Kemudian yang kedua, pahamilah masalah dan ikuti langkah-langkah penyelesaian masalah. 3, setiap kelompok melakukan presentasi nanti di akhir kegiatan terkait hasil diskusi dan membuat kesimpulan. Dan yang keempat, bertanyalah kepada guru apabila mengalami kesulitan. Sekarang kita pada tahap yang namanya stimulasi. Bacalah artikel
kelompok akan mendapatkan 1-2 unsur yang berbeda. Kelompok 1 akan mendapatkan klorin, 2 klorin, 3 iodin, yang keempat astatin, gitu ya. Nanti silakan dipilih barcode yang sesuai yang ada di LKPD-nya masing-masing. Jadi kalian akan membaca artikel dengan menyekan barcode yang ada di LKPD-nya itu. Ini ya. Ya, silakan setiap kelompok untuk men-scan barcode sesuai dengan unsur yang telah saya berikan tadi. Baik, setelah tadi kalian baca artikelnya, tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi masalah. Berdasarkan artikel yang telah kalian baca tadi, diskusikan dengan teman sekelompokmu permasalahan apa saja yang muncul dari kejadian tersebut, kaitkanlah dengan unsur halogen. Jadi nanti tiap kelompok akan mengidentifikasi masalah yang berbeda-beda dari unsur yang berbeda-beda ya, seperti tadi ya. Baik, kalau sudah diidentifikasi masalah yang tadi kalian baca artikelnya, tahapan berikutnya adalah pengumpulan data. Jadi kalian akan diarahkan untuk menjawab permasalahan yang tadi sudah ada, gitu ya. Dan kemudian untuk mempermudah kalian, itu sudah ada soal-soal yang ada di LKPD. Itu silakan kalian kerjakan beberapa soal yang ada di situ. Untuk sumbernya kalian bisa mencari di internet, di buku paket, modul ajar, dan juga dari modul atau e-modul yang bisa kalian download. Baik anak-anak, setelah data kalian terkumpul semuanya tadi yang berkaitan dengan permasalahan dan juga data-data pendukung, berikutnya kalian bisa mulai mengerjakan dengan Canva itu tadi. Jadi kalian bisa membuat poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Boleh dipilih template mana yang kalian suka, ya. Kemudian di situ dimasukkan gambar-gambar, ya, dan juga data-data yang sudah diperlukan oleh teman kalian tadi. Baik anak-anak, berikutnya adalah tahap verifikasi, yaitu pada tahap ini kalian akan melakukan presentasi secara kelompok ya. Jadi nanti silakan kalian bergantian dari kelompok 1 sebentar aja yang semuanya maju. Itu silakan melakukan dari kelompoknya untuk membacakan hasil dari poster yang sudah dibuat, ya. Nah, ini sudah silakan kelompok 1, perwakilannya siapa yang membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang terdapat dalam kelompok ini. Pada kelompok 1 kami mendapatkan unsur klorin yang berlambang huruf F. Jadi apa itu klorin? Klorin adalah satu bahan yang sangat umum. Mewakili dari klorin dengan rumus F. Klorida adalah aluminium klorin yang sederhana dalam mineralnya merupakan variasi dari bahan industri penting. Namun dampaknya adalah dalam produksi klorida itu fluorokarbonik.
Berikutnya yaitu adalah generalisasi. Baik, setelah dari kita sudah membahas tadi ada forex ya dari kelompok 1, tahap berikutnya adalah generalisasi, yaitu kalian akan membacakan atau kita akan bersama-sama menyimpulkan apa yang sudah kalian sampaikan. Siapa yang bisa membacakan hasil kesimpulan kelompok? Oke, kelompok 1. Pertama, Dari review apa saja yang telah kita lakukan pada pagi hari ini? Apa saja yang pertama tadi kita sudah saya melakukan membuat master apa ya? Membentuk kelompok, ya, berdiskusi, mengumpulkan data, dan kemudian yang terakhir adalah membuat poster dan menyanyikan poster tersebut, gitu ya. Nah, refleksi dan yang berikutnya adalah refleksi dari tindak lanjut. Nanti kalian akan mengisi lembar refleksi yang akan saya kirim di WhatsApp kita. Kemudian sebagai upaya tindak lanjutnya, nah untuk minggu depan pertemuan berikutnya kita akan sama seperti ini, tetapi materi atau unsur yang kita pakai adalah gas kuliah. Jadi hanya beda unsurnya saja. Nanti silakan dipersiapkan. Malam sebelumnya kalian sudah membaca dulu ya materi tentang gas kuliah. Nah, sekarang ada post test. Karena waktunya sangat dekat sekali ini, sekarang silakan post test ini dikerjakan selama kayaknya 2 menit. Ada pertanyaannya ya? Oke, silakan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Nanti ada yang lupa. Karena tidak ada lagi yang ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita kumpul bersama. Silakan siapa yang akan memimpin doa? saya Iya, aman silakan. belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kalian juga sudah semangat dan masing-masing. Doa dimulai. Doa kepada Kristus. Terima kasih